Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليدع ناديه sanadu jabaniyah. Sadaqallahul azim. Anna ba'du. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa memenuhi undangan Allah untuk bisa lebih tahu tentang Allah, ma'rifat tentangnya. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa mengamalkan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah memikul beban amanah risalah yang qadarullah, akhirnya risalah itu sampai kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah kita semuanya dalam satu kesepakatan bahwa salah satu nama Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Nama sekaligus fungsinya yaitu petunjuk yang berfungsi untuk menunjuki kita. Menunjuki bagaimana caranya agar kita beramal soleh, menunjuki bagaimana caranya agar kita memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan keimanan kepada yang lainnya. Kita jika berinteraksi dengan Al-Quran yang berfungsi sebagai hudan, maka insya Allah kita itu pasti akan memiliki perubahan dalam hidup kita itu. Ya, dari bodoh menjadi pintar, dari malas menjadi rajin, dari melakukan ketidakbaikan menjadi pelaku kebaikan, dari tidak terarah menjadi terarah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pernyataan sahabat atau pernyataan ulama tentang dari manakah perubahan kita itu berasal, insya Allah kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya perubahan kita itu berasal dari qalbu kita. Dikatakan demikian dikarenakan diantaranya seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga merupakan perawi banyak hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya al-qalbu malik, yang namanya qalbu itu adalah raja. Walahu junud, dan padanya dan pada raja itu ada junud, ada prajurit, ada pengikut. Nah, kalau qalbu itu dikatakan raja, dan kemudian yang namanya raja itu memiliki pengikut, maka yang disebut dengan pengikut di sini adalah anggota tubuh kita.
kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita itu adalah pengikut qalbu kita. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini kemudian ditafsirkan oleh ulama. Karena qalbu itu adalah raja, maka yang namanya qalbu itu ya, adalah pengkondisi atau kondisioner atau yang mengkondisikan tentang apa yang menjadi anggotanya. Karena seorang raja itu akan seperti itu. Karena dalam qalbu itu ada dua hal yang tidak ada pada anggota tubuh yang lainnya. Apa? Yang pertama, dalam qalbu itu ada pengetahuan. Yang kedua, dalam qalbu itu ada keinginan. Jadi yang namanya pengetahuan itu tidak hanya ada pada otak besar kita saja, tapi yang namanya pengetahuan itu juga ada pada otak kecil kita, pada qalbu kita. Makanya ulama mengatakan tentang iman itu, kata ulama, iman itu tasdiqu bil qalbi, qalbu yang membenarkan. Karena qalbu itu berpengetahuan, maka qalbu itu akan bisa membenarkan. Mungkin sebab itu berpengetahuan bisa membenarkan atau bisa menyalahkan, tidak? Kalau ada orang gila di depan kita, kita mengatakan 3 kali 3 itu 12, benar atau tidak? Karena tidak memiliki pengetahuan, otak besarnya dan juga otak kecilnya tidak memiliki pengetahuan, maka dia itu tidak akan bisa membenarkan dan juga tidak akan bisa menyalahkan. Paling sering. Nah, jadi kalau itu tadi tempatnya pengetahuan, dan qalbu juga merupakan tempatnya keinginan. Maka jika qalbu seseorang itu, karena orang itu memiliki pengetahuan yang baik, qalbunya itu akan menjadi baik. Tapi belum tentu qalbunya menjadi baik itu keinginan itu baik. Jadi jika qalbu seseorang itu baik, jika qalbu seseorang itu juga memiliki keinginan yang baik, maka yang namanya anggota tubuh itu sebagai prajurit qalbu, dia itu akan mengikuti apa yang menjadi perintah qalbunya. Walaupun berat. Kalau qalbunya memahami bahwasanya membaca Al-Quran itu memiliki kebaikan yang banyak, dan dia juga qalbunya berkeinginan untuk membaca Al-Quran, insya Allah maka dia itu akan bisa membaca Al-Quran yang banyak, bisa membaca Al-Quran yang sering. Jika qalbu seseorang itu memiliki pemahaman bahwasanya bangun malam itu merupakan satu keutamaan bagi seorang mukmin, dan hatinya juga memiliki keinginan untuk bangun malam, maka seberat apapun matanya untuk membuka, insya Allah akan bisa membuka matanya. Maka jika seseorang itu enggan berbuat kebaikan, yang menjadi alasannya, yang pertama bisa jadi karena dia itu tidak memahami itu sebagai suatu kebaikan. Atau yang kedua, karena dia itu tidak menginginkan, dia tahu itu adalah kebaikan, tapi dia itu tidak menginginkan untuk berbuat baik. Maka dia itu tidak akan melakukan kebaikan. Nah, dia dalam kalbu adalah salah satu bagian dari tubuh kita. Bagian lainnya itu adalah anggota tubuh kita, dan qalbu kita itu harus lebih mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pengetahuan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya itu adalah kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepadanya agama. Pengetahuan. Ya.
Jika Allah menginginkan kita itu mendapatkan kebaikan yang kebaikan dalam konteks dunia atau kebaikan dalam konteks akhirat, kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan orang tersebut atas agama ini. Nah, rajin ngaji. Nah, perubahan itu berawal dari ini. Rajin ngaji. Makanya kan saya sampaikan bahwasanya kewajiban ngaji itu bukan karena ada PHBI. Ya mudah-mudahan sekarang ngaji. Nah, ya Rajaban sekarang ngaji. Kalau kita lihat misalnya para sahabat itu dimuakhohahkan, dipersaudarakan Rasulullah SAW, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dipersaudarakan. Si A dengan si B misalnya. Nah, si A hari Senin itu ngaji ke Rasulullah, si B itu mencari penghidupan. Si A dan si B pulang, yang satu pulang dari ngaji ke Rasulullah, yang satunya itu pulang dari mencari penghidupan. Si B yang mencari penghidupan itu kemudian ke si A bertanya tentang apa pelajaran yang didapatkan darinya olehnya dari Rasulullah. Kemudian si B itu belajar dari si A. Nah besoknya si A yang mencari penghidupan, si B yang belajar kepada Rasulullah. Si A yang pulang dari mencari penghidupan itu bertanya kepada si B terus seperti itu. Maka mereka itu bisa dikatakan tiap hari itu belajar tentang agama ini. Wajar kalau kemudian mereka itu menjadi generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah umat yang terbaik. Jadi ajar dengan konteks ya, pelajarannya itu menyangkut tentang kolbu itu harus menjadi prioritas. Kan warna ilmu teh kebagi secara garis besar karena dua. Anu kahiji ilmu kolbu, yang kedua itu fikih. Nah, sholat, zakat, saum itu kan fikih. Kalau ilmu kolbu itu tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah itu ilmu kalbu. Kenapa kita itu harus lebih memprioritaskan ilmu kalbu dalam konteks ini tauhidullah? Dan alhamdulillah sejak pengajian ini dibuka, kajian kita itu terus ke arah sana. Karena selain daripada tadi kolbu itu merupakan pengkondisi atas anggota tubuhnya, lebih jauhnya lagi Allah, yang namanya amalan kolbu itu adanya dominan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi amalan kolbu itu dominan, amalan kolbu itu ya. Setelah sholat duhur, kita sholat duhur. Kita wirid, kita sholat sunat. Setelah itu, boleh nggak kita berhenti sholat? Sholat lagi, sholat asar. Boleh nggak? Boleh. Kemudian kita tidak sholat lagi. Sholat itu pas maghrib, boleh nggak? Boleh. Jadi bab ibadah fisik itu kita itu boleh berhenti. Tapi Masya Allah, boleh kita tidak mentauhidkan Allah dalam 24 jam itu 5 menit aja kita tidak mentauhidkan Allah. 5 menit orang nyekutukan Allah, menang tak? 24 jam kemudian bila cintakan kepada Allah, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena porsi dalam kehidupan kita itu terdominasi oleh amalan qalbu, maka fikih atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu qalbu itu harus mendapatkan porsi yang lebih besar daripada ilmu fikih ibadah. Fikih saya ilmu artinya. Pertanyaan penting amalan kolbu atau penting amalan lahir? Duanya penting. Nah, lamun duit penting, lebih penting amalan kolbu.
amalan kolbu penting, amalan lahir penting. Kenapa? Karena diantaranya kata ulama, amalan lahir itu amalan yang akan memperbaiki kolbu kita. Dengan catatan, amalan lahirnya itu amalan lahir yang harus berkualitas. Siga dahar. Dahar itu bakalnya hati lawak orang dengan catatan dahar yang berkualitas. Dari asal dahar makan sesiga gitu. Nah, sarua amalan lahir pun mau sholat, kalau asal sholat itu tidak akan memperbaiki kalbu kita. Maka kudu para ruku, melaksanakan rukunna, wajibna, sunatna, itu harus terpenuhi. Jadi mengkolbu orang itu benar-benar karena bisa jadi amalan lahir yang kita lakukan itu relatif kurang berkualitas. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 24 berfirman, wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan tentang kalimatun thayyibatin, tentang kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid. Allah mengumpamakan kalimat tauhid itu dengan kasyajaratin thayyibatin, dengan pohon yang baik. Apa kata Allah pohon yang baik itu? Asluha sabit wa far'uha bis sama. Yang namanya pohon yang baik itu yaitu akar yang menancap dengan kuat ke bawah, wa far'uha bis sama, dan ranting-ranting yang menjulang tinggi ke langit. Nah, tadi ini adalah analogi atas kolbu kita dan amalan lahir kita, amalan kolbu kita dan amalan lahir kita. Amalan kolbu itu seperti akar yang menancap ke bawah, dan kemudian amalan lahir itu seperti ranting yang menjulang ke langit, yang karena ranting inilah ada daunan, yang karena daunan itulah kemudian di dapurnya fotosintesis ya. Proses memasak kan ada daunan dan aja. Kalau mau daunan apa ya hiji waktu pakai tangkal lagi akar lagi itu sebabkan ya, walaupun akar itu menyerap makanan ya, tapi kan perlu dimasak makanan yang diserap oleh akar. Di mana dimasak? Di daun. Jadi harus mendapatkan prioritas. Kumaha caranya kemudian ya, kita agar memiliki pengetahuan yang baik ya, jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk mengatakan Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkan aku ilmu. Ilmu masih gak duit ya, sukuan. Jadi mau nyamperkan, kecuali orang yang boga suku anu nyamperkan, karena ilmu orang nyamperkan yang anu. Doa itu doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Paling tidak dalam riwayat yang kuat itu setelah sholat subuh Rasul itu tidak pernah meninggalkan Robbi zidni ilman, tapi dalam redaksi yang lain. Kumaha redaksi lain? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimahullah. Bab pengetahuan, bab keinginannya, ya, alhamdulillah. Idealnya kita ya, yang ada dalam komunitas seperti ini, idealnya kita yang kemudian antara kita itu saling bertanya.
Quran sabaraha halaman sapoe. Nah, nah, karena kan kata Rasulullah yang namanya seseorang itu tergantung dengan siapa dia itu gaul. Namun orang akhirnya ditanya, wae gue buat orang teh, gue sabar halaman baca Quran, gue sabar halaman baca Quran. Kita yang tadinya itu enggan membaca Quran, akhirnya sudah ditanya wae, ya. Akhirnya ditanya wae, akhirnya kan mulailah. Tidak naon. Niat awal itu dari perasaan lalu tidak apa-apa. Nah, ingat nggak kasus yang terjadi kepada seorang sahabat yang ketika dia itu pertama kali masuk Islam, dia itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku itu mau masuk Islam, tapi aku itu nggak mau meninggalkan anu mabok, mau judi jeung sajaman. Rasulullah nggak apa-apa, asal naon syaratnya ulah bohong, asal jangan bohong. Akhirnya dia itu masuk Islam, dia bersyahadat, ya. Ketika dia itu mau melakukan keburukan, dia itu ingat bahwasanya aku itu dilarang berbohong. Kalau Rasul bertanya kepadaku dan kemudian aku menjawab, iya aku masih melakukan ini, aku dia ditanya, jawabnya abi masih jinahnya, abi masih maboknya, abi masih judi. Tapi kalau kemudian Rasul bertanya kuring nggak bohong, kan syaratnya nggak asup bisa mati naon ngerasa ulah nggak bohong. Jadi artinya ya kita itu untuk berbuat baik itu bisa dengan niat apapun itu awal, bisa era ditanya wae. Insya Allah di kajian ini sebagaimana saya sampaikan di mukadimah tadi, saya membacakan 2 ayat yang ada dalam surah Al-Alaq. Nah, ini kajian yang ke-8 tentang surah Al-Alaq. Allah dalam surah 17 berfirman, falyad'una dia. Dalam ayat ke-18-nya, dalam ayat 17 Allah berfirman, falyad'una dia. Dalam ayat ke-18 itu Allah meneruskan firman-Nya, sanad ujaba. Ulama mengatakan bahwasanya yang menjadi setting sosiologis atau asbabun nuzul atas ayat 18 ini. Kenapa ayat 18 ini turun? Jadi ayat asbabnya, walaupun tidak setiap ayat itu ada asbabun nuzul. Di asbabun nuzul atas ayat 18 ini yaitu ya, sebagaimana sering saya sampaikan berkaitan dengan surah Al-Alaq ini. Surah Al-Alaq ini berbicara tentang 2 sosok manusia. Yang pertama Abu Jahal, yang dia itu tukang membaca, dia itu orang pintar, tapi dia itu kala tapi dia itu tolol, dia itu melampaui batas. Dia pinter, kusabab ngerasa pinter, dia itu tidak lagi membutuhkan Allah. Loba kan gitu. Kalau Allah diberikan karunia kekayaan, karena habis kaya, sehingga butuh dari Allah, kudu barang penta deh kalau sehingga tidak membutuhkan Allah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW yang menjalankan perintah Iqra, kemudian dituntun surat wasjud waqtarib, sujud dan taqarrub. Nah, ini apa? Asbabun nuzul ayat ke-18 ini. Ya. Ancaman dari Abu Jahal kepada Rasulullah. Ya Muhammad,
engkau itu apakah masih meneruskan amalan ritualmu, yaitu sholat di depan Ka'bah, terus mencaci maki itu ini, mencaci maki itu ini. Kemudian dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW itu ya, namun bahasa Indonesia itu ngarengos, melengos, melengos. Ada pelajaran dulu. Jadi kalau ada orang lain memarahi kita dari apa yang Rasulullah lakukan ya, di dalam ayat ini, yaitu melengos ketika Abu Jahal marah terus-terusan, melengos. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasanya jika ada seseorang yang marah kepada kita, jangan kita tanggapi. Ngareos tinggalkan. Lamun ditanggapi mah bakal ditarik. Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat itu Allah mengatakan fa'arid 'anil jahilin, janganlah engkau itu menghadap, janganlah engkau itu memperhatikan orang-orang yang bodoh. Ngareoslah jelema-jelema bodoh. Atau Allah dalam surah 15 ayat terakhir, Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguhnya kami itu tahu ya Rasulullah, bahwasanya dadamu itu terasa sempit atas apa yang mereka ucap. Nah, jadi mun aya batur ngomong ka urang kemudian dadana sempit, boro-boro urang Rasul sih gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dalam surah 15 ayat terakhir itu kata Allah kepada Rasulullah, setelah Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kata Allah fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tasbihlah. Jadi mengomong itu tasbih sudah. Subhanallah, subhanallah. Bihamdi rabbik, dengan menyebut Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau itu dari orang-orang yang sujud. Nah, jadi pelajaran. Ulangnya bener. Ari mamatahan lawan keneh mah kudu atasan ulang leos di sini naon. Teks itu kan tidak seperti itu. Sama. Tinggalkan ya. Nah, itu setelah Allah berfirman, setelah Rasulullah berker Rasulullah Abu Jahal itu kemudian mengancam, Muhammad, aku akan menyeru kaumku. Jadi Abu Jahal itu boga majelis, dan lain majelis taklim. Oke lah majelis taklim, tapi il taklimnya bukan taklim tentang Islam. Jadi Abu Jahal itu tokoh dia nggak pinter Abu Jahal orang yang mempengaruhi dia itu Abu Jahal itu. Makanya dia itu kemudian mengancam kepada Rasulullah, ya Muhammad, carekan Rasulullah leos. Kemudian Abu Jahal itu mengancam, ya Muhammad, aku akan mengajak pendukungku untuk berbuat sesuatu kepadamu. Yalah, untuk mencelakakanmu dan lain sebagainya. Nah, setelah Abu Jahal itu mengancam seperti itu, turun ayat ini, fal yad'una dia. Hei Abu Jahal, yad'una dia, seru para pendukungmu itu. Ajak para pendukungmu itu, geruan para pendukungmu itu. Kemudian Allah mengancam. Balik lagi ke kajian pekan kemarin, bahwasannya yang namanya dakwah itu bisa dengan cara yang halus,
bisa dengan cara yang keras. Nah, Allah dalam ayat ini mengancam dengan keras kepada Abu Jahal. Rasulullah kata Allah, sanad ujabannya. Jumlah geruan ku anjeun, pendukung anjeun teh kami sanad ujabannya bakal ngegeruan. Kami akan memanggil malaikat jabaniyah. Aduh, salah. Allah mengancam kepada Abu Jahal, Allah itu akan menyeru malaikat. Sedangkan Abu Jahal itu akan menyeru pengikutnya. Loba mana pengikut Abu Jahal, jauh pengikut Allah yang disebut dengan malaikat. Orang malaikat makan jaba loba, banyak menjadi malaikat itu. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau itu Mi'raj, lain lagi Isra, begitu ketika Mi'raj. Nah, kalau Isra kan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kalau Mi'raj itu dari Palestina, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Nah, ketika Rasulullah Mi'raj itu, Rasulullah itu diperlihatkan kepada Rasulullah itu tentang Baitul Ma'mur, yang dimana di Baitul Ma'mur itu setiap saat ada 70.000 malaikat yang toab nguyuran Baitul Ma'mur. Ketika rombongan malaikat itu kelar beres nguyuran Baitul Ma'mur, rombongan malaikat itu kemudian keluar dan diganti oleh 70.000 malaikat yang lainnya, dan mereka yang telah tawaf itu tidak pernah tawaf lagi, dan malaikat yang tawaf memiliki Baitul Ma'mur itu akan terus ada. Nah, kalau satu saat mengirimkan Baitul Ma'mur itu satu saat itu sebulan misalnya, malaikatnya butuh waktu sebulan ke mengirimkan Baitul Ma'mur 70.000 kali sebulan. Kali 12 bulan. Kali dari Rasulullah sampai sekarang itu berapa? 1000 bulan. Nah, terus demikian. Muakuatan. Rombongan Abu Jahal, majlis taklimnya Abu Jahal itu muakuatan lawan malaikat. Rasulullah dalam sabdanya yang lain mengatakan tentang jumlah malaikat yang ada di alam semesta ini. Antara satu malaikat dengan malaikat yang lain itu hanya terhalang satu hasta. Jadi katuhu geus aya deui malaikat, katuhu sahasta aya deui malaikat, kakenca aya malaikat, kakenca aya malaikat, kahareup sahalangan sahasta aya malaikat, terus aya malaikat, katukang aya malaikat, kaluhur aya malaikat. Wah, mun dihitung ya. Saya nonton video tentang keajaiban galaksi Andromeda ya. Nah, di galaksi Andromeda itu ada 1 triliun bintang. Nah, lamun kurang angka 1 triliun tadi hitung ya. Kita itu membutuhkan waktu lebih daripada 31 tahun. Ngitungna unggul. Malaikat itu kan jauh lebih banyak daripada itu. Jadi Gusti Allah, malaikat Allah itu lebih dari itu, yang namanya malaikat itu loyal, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Abu Jahal, majlis taklim Abu Jahal macam kubu setia. Ya. Dikatakan bahwasanya yang namanya malaikat Israfil itu sejak menerima perintah untuk meniup trompetnya. Malaikat Israfil itu kan tidak pernah berani untuk menurunkan trompetnya. Terus dari
pemerintah sampai nanti kiamat terus seperti ini. Ini menunjukkan loyalitas yang luar biasa. Malaikat seperti ini. Tidak hanya loyal, tidak hanya banyak, malaikat juga kuat. Nah, itu ulama mengatakan bahwasanya dari ayat sanad ujabannya kami bakal memanggil jabaniyah itu yaitu malaikat azab. Yang termasuk malaikat jabaniyah itu malaikat malik, malaikat yang menjaga neraka. Ya namanya juga malaikat azab. Ya, mau lu ya tuh. Pasti menyeramkan gitu. Dan dalam sebuah riwayat yang namanya jabaniyah, yang namanya malaikat azab itu, ya, kakinya ya, ada di bumi, kepalanya itu ada di langit. Nah, Allah mengatakan tentang ayat ini paling tidak ada 2 minimalnya pelajaran dari ayat ini. Pelajaran yang pertama kepada mereka yang sok kuat. Ada di sini orang nggak rasa kuat, orang kemudian ngageliman batur. Orang nggak rasa kuat di ekonomi, orang kemudian jadi lintah darat. Ada pesan dari ayat ini bahwasanya kepada mereka yang sok kuat itu jangan sok kuat lah, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Kurte jumlah malaikat toba, Allah berfirman tentang malaikat yang banyak itu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu tentang jumlah junudnya Allah kecuali hanya Allah. Jadi ulah salah. Sekaligus ada pelajaran bagi kita sebagai mukmin. Kita itu jangan pesimis. Kita itu jangan gentar. Kenapa? Karena itu kita itu ditolong oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran itu, "Wala tahinu wala tahjanu." Dalam surah Muhammad itu Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian itu menolong agama Allah, Allah itu akan menolong kalian. Ya orang ayeuna infak sedekah, nyin kahadean ulung agama Allah kali. Jangan kemudian berpikir orang-orang kafir juga mereka tidak infak sedekah, mereka juga infak sedekah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka menginfakkan hartanya liyasuddu an sabilillah untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Infak orangnya. Kira kurang ayeuna jalma kafir infak sedekah urang teh gitu. Ya. Sayunfikuna thumma takunu alaihi masraran summa yuglabun. Mereka itu terus infak. Tapi kan mereka itu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Mereka itu kelak itu akan dikumpulkan dalam keadaan kalah, dalam keadaan hina. Beda dengan kita. In tansurullaha yansurkum, jika kalian itu menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah itu akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah itu akan mengokohkan posisi kalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi surah ayat 17 ayat 18.
Intisarinya diantaranya bahwasanya ayat yang 18-nya ini berbicara tentang kebolehan bagi kita untuk dakwah yang keras. Juga intisarinya bahwasanya seseorang yang kemudian merasa dirinya gede itu jangan juga merasa gede karena Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Sisi lain kita sebagai mukmin itu ya, harus tidak pernah gentar karena kita meyakini innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu beserta kita dan kudu yakin. Kayak gini ya terakhir ketika terus sekarang jadi ingatkan. Alhamdulillah mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan yang benar kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apapun yang menjadi perintahnya. Dan saya tekankan bahwasanya yang namanya perintah Allah itu tidak ada yang kecil, karena Allah itu maha besar. Tidak ada yang sepele. Semuanya itu serius. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi